Jemaat Tuhan, selamat pagi. Sangat bersyukur kita bisa berjumpa lagi di hari yang baru ini. Mungkin ketika kita bangun pagi hari ini kita tidak dengan 100%. Maksudnya mungkin kesehatan kita tidak sedang 100%. Semangat kita tidak sedang 100%. Pikiran kita sedang tidak 100%. Gairah kita untuk menjalani hari tidak 100%. Tetapi apapun keadaan kita, yakinlah bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kebaikannya, kasihnya, anugerahnya tidak diukur oleh keadaan kita. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita akan melanjutkan renungan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, yang saya beri tema bagaimana kita menghadapi krisis, situasi sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak di 100% kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Firman Tuhan ini di dalam konteks atau kelanjutan kisah Tuhan Yesus naik ke surga, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya bahwa situasi ini adalah situasi yang tidak mudah bagi para murid. Mereka dalam situasi krisis, dalam situasi kritis, dalam situasi yang tidak 100%. Mereka ditinggalkan Tuhan Yesus di dunia. Mereka orang Galilea yang disuruh menetap di Yerusalem sementara waktu. Lalu kemudian juga mereka tidak dalam 100% karena salah satu murid Tuhan Yesus sedang berkhianat. Atau mungkin juga mereka bertanya-tanya, mungkin ada murid yang lain yang masih menjadi pengkhianat di antara kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa menghadapi situasi krisis itu, situasi yang sulit itu, situasi yang tidak mudah itu. Firman Tuhan tadi mencatat bahwa ketika mereka dalam situasi yang tidak mudah, mereka akhirnya kembali berhimpun, bersekutu, bersama-sama, berbagi beban, berbagi pikiran, berbagi kepahitan, berbagi rasa sakit, berbagi pergumulan bersama-sama dengan saudara seiman. Salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika menghadapi krisis adalah mari kita lewati bersama-sama. Melewati krisis bersama-sama dengan orang yang tepat, menolong kita untuk mampu melewati hari-hari kita, melewati situasi yang sulit dengan lebih ringan meskipun krisis itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi ada kekuatan dan ada kemampuan. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara semua di dalam situasi yang mungkin seperti para murid, dalam masa yang tidak mudah, dalam masa krisis, ditinggalkan, bingung, diabaikan, atau mungkin juga di dalam masa-masa kesulitan, kesakitan, lalu kemudian juga mungkin sekarang Bapak Ibu dalam masa isolasi mandiri, mari kita hadapi itu bersama-sama. Bapak Ibu jangan hadapi sendiri ketika ada beban, kepahitan, pergumulan, persoalan, apapun itu, mari bagikan, mari lewati bersama-sama, mari hadapi bersama-sama. Dan ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, yakinlah juga, ketahuilah juga bahwa Bapak Ibu tidak berjuang sendiri. Ada banyak orang yang juga di dalam pergumulan yang sama. Oleh karena itu mari kita tuntaskan bersama-sama. Bagaimana menghadapi masa krisis adalah yang pertama, menghadapi bersama-sama. Menghadapi, melewatinya bersama-sama dengan orang yang tepat. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menjalani kehidupan kita, apapun keadaan kita pasti mampu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, bahkan ketika ada di antara kami yang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, di dalam pergumulan, di dalam masa yang tidak mudah, masa kritis, masa krisis, masa sulit, kiranya Tuhan Yesus memampukan kami melewatinya. Berkat anugerah-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.